Assalamualaikum, selamat pagi Soli-Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kita awali pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bersama. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Yang kedua, kita akan belajar apa itu wawancara. Yang ketiga, kita akan belajar karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Kita memiliki hak terhadap sumber daya alam. Contohnya hewan. Hewan kita bisa memanfaatkannya untuk menjadikan sumber makanan, atau kita bisa merawatnya di rumah dijadikan hewan peliharaan. Apa sih ya itu hewan peliharaan? Hewan peliharaan adalah hewan yang tinggal bersama kita di rumah. Misalnya ada kucing, burung, ikan, atau marmut. Memiliki hewan peliharaan banyak sekali memiliki manfaat soli-soliha. Misalnya dapat menghibur kita saat kita jenuh, dan juga kita jadi bertanggung jawab dalam memberikan makan, membersihkan kandangnya. Nah, dalam memelihara hewan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kondisi hewan. Pilihlah hewan yang sehat dan sudah tidak menyusui terhadap induknya. Perhatikan umurnya. Biasanya hewan yang dewasa itu daya tahan tubuhnya lebih baik daripada hewan yang muda. Nah, seperti ini, Miss Ina contohin ya. Di sini ada burung. Miss Ina punya hewan peliharaan burung. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya adalah dengan memberikan makanan. Kita berikan burungnya makanan ya. Nah, beri makanan secukupnya. Sediakan juga, jangan lupa, air minumnya ya. Jadi hewan peliharaan kita itu harus kita kasih makan dan juga minum. Yang ketiga yaitu pembuatan kandang. Kandang yang baik untuk hewan adalah kandang yang jauh dari kebisingan. Kita buatkan kandang yang agak luas ya kalau untuk burung, agar burungnya bisa terbang bebas dan merasa nyaman. Yang keempat, membersihkan kandangnya. Usahakan kandang dari hewan peliharaan kita selalu bersih. Kita harus rutin membersihkannya agar hewan peliharaan kita bisa nyaman. Yang kelima yaitu perawatan. Perawatan hewan peliharaan juga perlu dilakukan. Lakukan pemeriksaan hewan peliharaan secara berkala pada dokter hewan agar kamu tahu kondisi kesehatannya dengan baik. Yang keenam yaitu memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Hewan juga membutuhkan kasih sayang. Hewan akan tampak bahagia jika kamu memperlakukannya dengan kasih sayang. Sebagai contoh, kucing. Apabila dibelai, kucing akan tampak menyukainya. Saat diberi makan, ekor kucing akan dikibas-kibaskan sebagai tanda terima kasih. Jadi, memperlakukan hewan peliharaan dengan rasa kasih sayang amat penting. Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan peliharaan. Wawancara adalah tanya jawab untuk memperoleh informasi. Yuk kita simak video wawancara berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bilkis. Selamat sore Miss. Selamat sore juga. Apa kabar Miss? Alhamdulillah baik. Bilkis apa kabar? Baik juga Miss. Boleh saya minta waktunya untuk wawancara? Tentu saja boleh. Saya mulai ya. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Miss menanam tanaman ini? Alhamdulillah, Miss menanamnya sudah hampir setahun, Bilkis. Apa saja yang ditanam Miss?
Di sini ada beberapa tanaman obat seperti kunyit yang sangat bermanfaat untuk pencernaan kita. Lalu di sini juga ada tanaman jahe, ada juga kelor, ada pohon cabai, pohon salam. Nah, di sini juga ada tanaman hias seperti adenium dan juga tanaman bunga yang lainnya. Bagaimana cara merawatnya, Miss? Cara merawatnya, kita harus rajin menyiramnya setiap hari, lalu kita kasih pupuk. Setelah itu, kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari agar tanaman yang kita tanam tumbuh dengan baik. Oh, begitu, Miss. Nanti Bilqis juga ikut nanam ya, Miss? Bah, dengan senang hati, Bilqis. Terima kasih, Miss, atas waktunya. Saya izin pamit dulu ya, Miss. Sama-sama, Bilqis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mendengarkan. Untuk mendapatkan informasi, kita dapat melakukan wawancara pada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Pada gambar ini, narasumbernya adalah Bapak yang sedang bertopi. Ini disebut dengan narasumber, orang yang memberikan informasi. Biasanya, orang yang menjadi narasumber adalah orang-orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber mengenai informasi suatu hal, misalnya dokter, nelayan, petani, atau pedagang. Informasi dari narasumber dapat kamu peroleh dari surat kabar, majalah, televisi, atau radio. Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu hal atau permasalahan yang terjadi. Jika ada orang yang sedang berbicara atau memberikan penjelasan, dengarkanlah dengan baik. Berikanlah tanggapan dengan bahasa yang santun agar tidak menimbulkan rasa kecewa atau marah pada orang yang bercerita. Tanggapan dapat berupa pertanyaan, komentar, kritik, atau saran. Coba perhatikan, di sini ada penjelasan dari Pak Ridwan, yaitu polisi hutan kepada Sera, penanya. Silakan boleh dibuka bukunya halaman 72, dibaca dalam hati, disimak baik-baik ya. Di sini ada Sera dan Pak Ridwan. Dari percakapan antara Sera dan Pak Ridwan menjelaskan, Taman Nasional Ujung Kulon ini luasnya adalah 1.260 km persegi. Nah, jawaban Sera itu disebut dengan tanggapan. Wah, Taman Nasional Ujung Kulon ini luas sekali ya, Pak. Dijelaskan kembali oleh Pak Ridwan, pencurian dan pemburuan masih terjadi di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ini. Setelah itu, Sera memberikan tanggapan kembali. Sayang sekali jika pencurian dan pemburuan terjadi di dalam hutan. Padahal, jika perburuan hewan terus terjadi, akan menyebabkan hewan punah. Jadi, soli-soliha, tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu hal atau permasalahan yang terjadi. Pada tanggapan bagian A dan B merupakan contoh tanggapan yang berisi komentar Sera terhadap penjelasan Pak Ridwan. Sedangkan tanggapan pada bagian C merupakan contoh tanggapan berupa pertanyaan yang ditandai dengan kata apakah. Berikut ini kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya hewan. Yang pertama adalah peternakan. Hewan peliharaan yang dipelihara manusia secara kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara diperjualbelikan disebut dengan hewan ternak. Kegiatan manusia untuk memelihara dan mengembangbiakkan hewan ternak disebut peternakan. Seperti pada di gambar ya. Ini adalah contoh gambar dari sapi diternakan untuk diambil daging atau susunya. Peternakan hewan besar adalah jenis hewan yang diternakkan antara lain sapi, kerbau, dan kuda. Hewan jenis ini dipelihara dengan dikembangbiakkan untuk diambil daging dan susunya.
Sedangkan peternakan hewan kecil, jenis hewan yang diternakan diantaranya kambing dan domba. Kambing atau domba diternakan untuk diambil daging dan susunya. Domba juga diambil bulunya untuk dijadikan kain wol. Ada juga peternakan unggas. Jenis hewan yang diternakan diantaranya ayam, itik, angsa, dan burung. Hewan jenis ini dikembangbiakkan untuk diambil daging dan telurnya. Selain hewan-hewan tersebut, saat ini manusia juga beternak berbagai macam hewan seperti cacing hingga jangkrik. Bahkan ada pula yang beternak ular dan buaya yang diambil kulitnya untuk dijadikan tas atau dompet. Selain peternakan, kegiatan yang juga memanfaatkan hewan adalah perikanan. Perikanan merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Budidaya ikan dapat dilakukan di darat maupun di laut. Oleh karena itu, budidaya perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah kegiatan perikanan yang meliputi penangkapan dan budidaya ikan di perairan darat yang dapat dilakukan di kolam, di waduk, sungai, danau, sawah, ataupun tambak. Jenis ikan yang dibudidayakan diantaranya mujair, milah, gurami, dan ikan mas. Sementara itu di tambak bisa dilakukan budidaya udang dan ikan bandeng. Perikanan laut. Kegiatan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya makhluk laut. Misalnya ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, kerang, lobster, dan cumi-cumi. Budidaya makhluk hidup laut dilakukan melalui pembenihan. Benih-benih tersebut dibesarkan pada jaring terapung di laut. Contoh makhluk hidup laut yang dibudidayakan adalah ikan bawal, ikan kerapu, dan lobster. Selain dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi, sumber daya alam hewan juga menjadi ciri identitas suatu daerah. Misalnya, di Pulau Sumatera terkenal dengan akan gajah dan harimaunya. Jawa bagian barat terkenal dengan badak berkula satunya. Jawa bagian timur terkenal dengan bantengnya. Kalimantan terkenal dengan orang utannya. Sulawesi terkenal dengan anoanya. Papua terkenal dengan burung cendrawasihnya. Dan Nusa Tenggara terkenal dengan komodonya. Berbagai jenis hewan tersebut merupakan kekayaan yang tidak bernilai harganya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan dan dilindungi agar tidak punah. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh pemerintah dibantu dengan masyarakat untuk memelihara, melindungi, dan mengembangbiakkan berbagai jenis hewan, terutama hewan yang berada di ambang kepunahan. Salih-salihah, setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup di bumi, termasuk tumbuhan dan hewan. Kita sebagai manusia juga berhak untuk memanfaatkan seluruh makhluk hidup di bumi. Tapi tidak boleh sewenang-wenang. Kita harus memanfaatkan makhluk hidup dengan cara yang baik dan bijaksana. Dengan memanfaatkan makhluk hidup dengan bijaksana, akan tercipta keseimbangan lingkungan. Namun, masih banyak perbuatan manusia yang memanfaatkan makhluk hidup dengan sewenang-wenang, terutama hewan liar. Contohnya, memburu gajah untuk diambil gadingnya, memburu harimau untuk diambil kulitnya, mengambil hewan liar yang berada di ambang kepunahan sebagai hewan peliharaan, mengambil sirip ikan hiu untuk dijadikan makanan. Penebangan hutan menyebabkan hilangnya habitat hewan liar, seperti orang utan yang mengakibatkan semakin menurunnya jumlah hewan liar. Jika perbuatan seperti pada contoh masih terus dilakukan, bukan tidak mungkin lama-kelamaan hewan liar di alam akan punah. Akibatnya, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, semakin berkurangnya jumlah hewan-hewan liar di alam. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk turut serta dan mengajak orang lain
untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan, terutama menjaga kelestarian hewan-hewan liar. Nah, beragam hewan tersebar di berbagai penjuru bumi ini. Mereka mendiami tempat dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Ada hewan yang hidupnya di darat, ada yang di air, ada yang di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Banyak hewan darat yang ada di sekitar kita, baik hewan liar maupun hewan peliharaan. Hewan liar ada yang hidup di darat. Hewan liar di darat ada yang hidup di hutan, di padang pasir, atau di kutub. Yang hidup di hutan ada harimau, gajah, dan juga orangutan. Hewan liar yang hidup di kutub ada beruang kutub, pinguin, rubah kutub. Sedangkan hewan peliharaan yang hidup di darat ada kucing, anjing, burung nuri. Hewan ternak yang hidup di darat ada sapi, ayam, kelinci. Berbagai hewan yang hidup di air tawar, ada belut, ikan lele, ikan mas. Berbagai hewan yang hidup di air laut, ada paus biru, kuda laut, gurita. Ada juga yang hidup di air payau, ada lobster, ikan bandeng, udang. Ada juga hewan yang hidup di darat dan di air, yaitu katak, kodok, dan salamander. Bebek merupakan bangsa unggas yang suka hidup di air. Hewan ini dapat mengapung dan dikenal pandai berenang. Mengapa bebek dapat mengapung dan pandai berenang? Bebek dapat mengapung karena memiliki bulu berlapiskan minyak. Lapisan minyak tersebut berasal dari kelenjar bulu. Bebek juga dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Pada gambarnya ya, ini adalah selaput kakinya bebek. Selaput kaki berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah berlumpur. Ciri khas bebek lainnya adalah memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk paruh yang demikian berfungsi sebagai penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah lumpur. Nah, ini adalah paruh berbentuk sudunya bebek. Ini bulu berlapiskan minyak dan selaput kakinya adalah yang ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang istimewa sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Mengapa demikian? Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki punuk. Punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Ini punuknya ya, jadi cadangan makanannya unta disimpan di sini yang berupa lemak, bukan menyimpan air. Bulu mata yang panjang dan hidung dapat menutup untuk mencegah masuknya debu. Telapak kaki berukuran besar dan kaki yang panjang dan kuat. Selanjutnya kita akan belajar pinguin. Pinguin termasuk kelompok burung. Meskipun tidak dapat terbang seperti kebanyakan burung, pinguin dapat hidup di daerah dingin atau kutub. Mengapa pinguin dapat bertahan hidup di daerah dingin? Pinguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit tebal yang ditumbuhi oleh bulu yang sangat tebal. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat lapisan lemak. Adanya bulu lebat dan lapisan lemak yang demikian membuat pinguin dapat bertahan di tempat yang udaranya dingin. Ada juga kelelawar. Hewan ini biasanya hidup di gua atau tempat gelap. Kelelawar bukanlah burung, melainkan mamalia bersayap yang dapat terbang.
Kelelawar biasanya dikenal sebagai hewan nokturnal karena kebiasaannya mencari makan pada malam hari dan istirahat atau tidur pada siang hari. Kelelawar memiliki beberapa ciri khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan hewan. Ciri khusus yang menonjol adalah sistem ekolokasi. Ekolokasi merupakan sistem penggunaan pantulan bunyi untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objek dapat berupa makanan, pepohonan, atau dinding gua. Dengan cara demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalan yang hendak dilewati di kegelapan malam. Bagaimana ekolokasi bekerja? Kelelawar pada saat terbang akan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu objek, maka pantulan bunyi tersebut terdengar jelas oleh telinga kelelawar. Kelelawar memiliki telinga berukuran lebar dan sangat peka terhadap getaran bunyi. Dalam hal ini, kelelawar menggunakan pantulan bunyi sebagai sistem radarnya. Kalau yang ini Soli-Soliha sudah pasti kenal kan ya, ini sering ada di rumah kita. Namanya cicak, dan yang ini adalah tokek, kerabatnya cicak. Hewan yang biasa hidup merayap pada dinding atau loteng. Makanannya berupa hewan kecil seperti nyamuk dan laron. Mengapa cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding? Cicak dapat merayap di dinding atau loteng karena memiliki struktur kaki khusus. Pada telapak kaki cicak terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus lengket. Struktur kaki yang demikian berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Itulah sebabnya cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding. Ciri khusus cicak lainnya adalah memiliki lidah berlendir, lengket, dan autotomi. Lidah berlendir lengket berfungsi untuk menangkap mangsa. Sementara itu, autotomi adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cicak atau mengelabui musuhnya ketika merasa terancam. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah pengambilan nilai ujian praktek KI 4 Bahasa Indonesia. Silakan Soli-Soliha melakukan wawancara, boleh dengan ibu atau ayah atau dengan kakak, yaitu tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita, seperti yang tadi sudah Miss contohkan. Silakan di video dan dikirim ke Classroom. Terima kasih Soli-Soliha. Assalamualaikum.